Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, terkait ingin menanyakan bagaimana pentingnya pembinaan keluarga dalam Islam. Pembinaan keluarga dalam Islam. Iya. Kita ambil spesifiknya. Keluarga itu kan terkait dengan sebuah suatu pasangan ya, antara laki dan perempuan yang diawali dengan akad, akad nikah lah itu. Maka kita harus paham terlebih dahulu apa sih tujuan daripada akad nikah itu, atau apa sih tujuan daripada pernikahan. Kita pahami sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ya, yang sudah mafsur di mana-mana hafal bahasanya, ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pertama, dalam tujuan daripada pernikahan itu pertama sakinah, mawaddah warahmah. Kita harus paham dulu tuh, apa sih sakinah itu, apa sih mawaddah itu, apa warahmah. Kan seperti itu. Ini pun dalam konsep pembinaan dalam keluarga itu kita harus memahami 3 tujuan. Sakinah berarti kan ketentraman. Bagaimana menciptakan keluarga kita agar tentram, damai, tanpa ada cekcok, ribut dan lain sebagainya. Tentu yang harus mendukung itu adalah kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidupnya. Baru tuh setelah memenuhi kebutuhan, mawaddah akan timbul cinta, kasih sayang. Ketika sudah terpenuhi spiritualnya, biologisnya, gitu kan, kebutuhan sehari-harinya, gitu. Baru setelah sakinah, mawaddah, pengen semua keluarga itu mendapatkan rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Nah, jadi tidak cukup dalam Islam itu, tidak cukup hanya mendapatkan sakinah, hanya mendapatkan mawaddah. Tanpa ada naungan rahmat daripada Allah, keluarga itu bisa dikategorikan belum terbina dalam konsep Islam. Seperti itu. Kalau untuk apa saja sih nilai-nilai yang harus diterapkan dalam membina keluarga menurut ajaran Islam? Nilai dalam keluarga. Iya, jadi nilai-nilainya. Satu ayat yang mengatakan di Quran surat An-Nisa ayat pertama yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat itu menjelaskan, hai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini ayat spesifik untuk manusia, karena yang menjalankan keluarga itu adalah manusia. Apa perintahnya kepada manusia itu? Ittaqullah, takwa kepada Rabb-nya, takwa kepada Allah yang menciptakan. Dari apa? Dari satu jenis tadinya manusia itu. Iya. Siapa? Nabi Adam. Kan gitu. Taqullah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan zaujah. Allah ciptakan pasangan. Nabi Adam pun tidak mau sendirian. Ya, untuk mengembangkan apa? Perkembangbiakan manusia, maka Nabi Adam meminta kepada Allah zaujah, pasangan hidup. Jadi termasuk Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Dia membina tuh keluarga. Apa yang pembinaannya bagi Allah? Kembali ke awal, ittaqullah. Ternyata pembinaan dalam rumah tangga itu
si takwa itu taat kepada Allah. Walaupun pada kenyataannya Nabi Adam sendiri dan Siti Hawa sendiri pada saat itu pernah melanggar satu poin. Ya, yang pada akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa itu diusir dari surga karena ketidaktaatannya, kelalaiannya, kesalahannya. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa itu berarti dipisahkan ya? Nah, dari situlah. Kenapa itu, Pak? Sebagai ukubat. Tahu ukubat? Hukuman atas pelanggaran yang mereka lakukan kepada Allah, maka mereka dipisahkan. Mereka terima. Ya, saya terima hukuman ini sehingga sampai dipisahkan antara Adam dan Hawa. Setelah dipertemukan beberapa tahun kemudian, Nabi Adam sudah menyesali kesalahannya, makanya dia selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna ya Rabb, kita kini zalim diri sendiri. Gitu. Dengan ukubat itu, dengan penyesalan itu, maka Allah pertemukan. Disitulah ada hikmah yang harus kita petik. Ternyata dalam pembinaan keluarga itu perlu nilai ketakwaan. Takwa berarti melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan. Pembinaan dalam keluarga, kalau satu ini kita lakukan, tidak ada yang menyimpang daripada keluarga. Walaupun gambarannya banyak keluarga yang tidak terbina, baik itu secara pribadinya, pasangannya, secara keluarganya, karena tidak dihiasi dengan nilai ketakwaan, banyak yang hancur daripada itu. Karena tujuannya kadang kita lupa dengan tujuan nikah, lupa dengan tujuan mengembangkan rumah tangga. Disitulah bukti warahmah, butuh kasih sayang Allah. Gitu. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara memberikan pendidikan agama kepada anggota keluarga? Pendidikan anggota keluarga, contoh anak-anak kan gitu. Nah, iya. Ladang utama, guru paling utama untuk anak-anak kita adalah orang tua. Jangan sampai anak kita mengetahui ilmu agama pertama kali itu dari orang lain. Contoh, kita ajarkan anak kita tentang surat Al-Fatihah misalnya, ajarkan sampai bisa. Begitu dia paham tentang Al-Fatihah, Al-Fatihah itu akan selalu dibawa, akan selalu dilaksanakan dalam kehidupannya. Disitulah aliran pahala anak ini mengalir kepada orang tuanya yang mengajarkan. Tapi sebaliknya, ketika anak kita langsung diserahkan kepada orang lain, bahkan surat ngaji Al-Fatihah pun dari orang lain bisanya pahala. Pentingnya pendidikan dalam keluarga itu terletak pada orang tua. Tapi semisal kalau orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran, gimana, Pak? Nah, itulah pentingnya tujuan daripada ketakwaan, tujuan daripada nikah itu terus belajar. Kata Allah, walaupun satu huruf yang kita ajarkan kepada anak kita itu sudah paham, apalagi sampai akan tetapi ketika orang tua tidak bisa ngaji misalkan kan, tidak bisa mengajari, apa boleh buat, kita serahkan, kita minta anak saya tidak bisa menjadi, tolong saya percayakan. Bukan hanya menyerahkan anaknya saja. Baik, Pak, terima kasih atas